Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Tiara Ramadhani dan aku Tiara Ramadhani. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang modul 10 yaitu STP. Apa itu STP? Spanning Tree Protocol atau disingkat STP adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah pengulangan penghubung dan radiasi siaran yang dihasilkan dari mereka. Spanning Tree juga memungkinkan desain jaringan untuk memasukkan link backup atau redundan untuk menyediakan jalur cadangan otomatis jika link gagal aktif. Tanpa bahaya dari perulangan yang tidak diinginkan dalam jaringan atau kebutuhan untuk panduan mengaktifkan atau menonaktifkan link backup ini. Nah, jadi STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol. Jadi, ini tuh STP itu menjamin topologi jaringan bebas perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Seperti itu. Lalu, bagaimana cara kerja STP? Nah, STP ini mendeteksi jika ada jalur ganda atau redundan yang melingkar antar switch, lalu memblokir salah satu jalur secara otomatis agar data tidak berputar-putar tanpa akhir atau looping. Nah, ada 3 langkah utama cara kerja STP. Yang pertama itu pilih ketuanya, yaitu root bridge-nya. Jadi, semua switch saling berkirim paket data atau BPDU, atau singkatan dari Bridge Protocol Data Unit. Switch dengan ID paling rendah otomatis terpilih sebagai pusat jaringan atau root bridge. Nah, yang kedua yaitu cari jalur tercepat atau root port dan designated port, yaitu switch lain akan mencari kabel atau jalur yang paling cepat atau cost paling rendah untuk terhubung ke root bridge. Jalur terbaik ini akan tetap dibuka atau forwarding. Lalu yang langkah ketiga yaitu sumbat jalur sisa atau blocking port. Jadi, jalur alternatif yang berpotensi bikin data berputar atau melingkar akan ditutup sementara atau di-blocking. Nah, intinya, cara kerja STP itu untuk mencegah looping. STP ini bekerja dengan cara menonaktifkan atau memblocking salah satu jalur cadangan secara logis. Jalur tersebut baru akan dibuka otomatis jika jalur utama mengalami kerusakan atau terputus. Proses penentuan jalur ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama menggunakan paket data khusus yang disebut BPDU atau singkatan dari Bridge Protocol Data Unit. Nah, lalu apa itu looping? Looping adalah kondisi di mana paket data terjebak dan berputar-putar tanpa akhir di antara beberapa switch yang terhubung melingkar. Mengapa bisa terjadi? Biasanya terjadi karena admin jaringan membuat jalur cadangan antar switch tetapi lupa mengaktifkan STP-nya. Lalu ada cost. Apa itu cost? Cost adalah nilai angka yang menunjukkan ongkos atau beban kecepatan suatu jalur kabel. Fungsinya untuk membantu switch menentukan jalur mana yang paling cepat untuk mengirimkan data. Nah, di sini ada aturan main nilai cost. Jadi, semakin cepat kabelnya, nilainya justru semakin kecil atau murah. Switch akan selalu memilih jalur dengan total cost paling kecil. Nah, jadi kabel lambat itu 10 Mbps. Terus, right tower cost-nya itu 100. Sedangkan kabel cepat itu 100 Mbps, jadi right tower cost-nya tuh 19. Lalu kabel cepat 1 Gbps, jadi right tower cost-nya itu 4. Seperti itu. Lalu ada root bridge yang tadi. Apa itu root bridge? Root bridge adalah switch utama yang bertugas sebagai ketua atau pusat kendali dalam jaringan STP. Semua switch lain akan berkiblat ke root bridge ini untuk menentukan jalur mana yang harus dibuka atau diblokir. Nah, cara pemilihannya ini, switch dengan nilai bridge ID paling kecil otomatis terpilih menjadi root bridge. BID ini dinilai dari, jadi bridge ID ini dinilai dari priority atau nilai bawaan seperti 3, 2, 7, 6, 8 bisa diatur manual. Lalu ada MAC address
itu digunakan sebagai penentu jika nilai priority semua switch kembar. Ciri utama root bridge ini, seluruh portnya berstatus aktif atau terbuka atau designated port. Tidak ada satupun port di root bridge yang diblokir. Gitu. Nah, lalu ada PVSTP. Apa itu PVSTP? PVSTP itu singkatan dari Perfilan Spanning Tree Protocol. Adalah pengembangan STP milik Cisco yang menjalankan satu proses STP secara terpisah untuk setiap VLAN. Perbedaan utamanya, yang pertama ada STP standar, itu hanya ada satu root bridge untuk semua VLAN. Jalur yang diblokir akan menganggur dan tidak bisa dilewati data sama sekali. Lalu ada PVSTP. Jadi setiap VLAN punya root bridge sendiri. Jalur yang diblokir untuk VLAN A bisa tetap aktif untuk VLAN B. Seperti itu. Lalu ada STP port state. Jadi apa itu STP port state? Itu tuh tahapan status keaktifan port pada switch untuk mencegah terjadinya looping. Saat kabel baru dicolokkan atau terjadi perubahan jaringan, port tidak langsung aktif, melainkan mengantre dalam 5 tahapan ini. Jadi ada 5 tahapan dari status port STP ini. Yang pertama yaitu blocking atau port disumbat. Jadi tidak bisa kirim data, hanya memantau paket BPDU agar tidak terjadi loop. Lalu yang kedua ada listening, yaitu port mulai bersiap atau mencari tahu struktur jaringan dan siapa ketuanya atau root bridge-nya. Lalu yang ketiga ada learning, yaitu port mulai belajar, mencatat dan mengisi tabel MAC address perangkat yang terhubung. Lalu yang keempat ada forwarding, jadi port aktif penuh, sudah aman dari loop sehingga bisa mengirim dan menerima data secara normal. Lalu yang kelima ada disable. Jadi disable itu port mati total, biasanya dimatikan manual oleh admin. Nah, jadi intinya STP port state ini portnya harus melewati proses sumbat atau right tower dengan right tower belajar sebelum akhirnya aktif total. Seperti itu. Nah, itu dia materi-materi dari STP. Lalu kita langsung aja mengimplementasikannya ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu aku akan membuat 3 topologi. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, aku bakal membuat topologi yang pertama, yaitu aku bakal ngasih contoh kondisi pada saat STP dimatikan dan dinyatakan kembali sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Jadi topologi yang pertama aku bakal ngasih contoh kondisi pada saat STP dimatikan dan dinyatakan kembali sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Nah, jadi aku siapin dulu topologinya. Yang pertama kita masukin 2 switch dan 2 PC. Nah, sebelumnya di Cisco Packet Tracer ini tuh sebenarnya udah nerapin STP, jadi tanpa kita konfigurasi juga udah otomatis ada STP-nya gitu. Oke Bapak, ayo kita konfigurasi. Kita tambahin kabelnya ke switch 2 kali seperti ini, lalu kita sambungin kabel ini juga. Nah, kalau udah, kita masuk ke switch yang pertama. Lalu kita enable. Lalu kita buat hostname. Misalnya Tiara aja deh.
Oke, kalau misalnya udah buat hostname, kita masukin no spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena emang setiap mengkonfigurasi itu dimulainya dari VLAN 1. Seperti itu. Lalu kita masukin no IP domain lookup. Kalau udah, kita ke switch yang kedua juga. Nah, tadi kan yang diblokirnya kan tadi di sini, jadi pindah ke sini. Seperti itu. Lalu kita ke switch yang kedua, enable configure terminal, lalu no spanning tree VLAN 1. Kalau udah, kita bakal ngasih IP address ke masing-masing PC. 92.168.10.1. Nah, kalau udah, kita bakal kasih surat, kita kirim surat, kita ke mode simulation, lalu kita kasih surat, lalu kita play. Terus bisa dilihat di sini PC 1 ngirim ke switch, terus dari switch ini ke sini. Udah lama. Nah, ke sini ke switch yang kedua, tapi mereka dia tuh gak bakal langsung turun ke sini. Jadi nanti terus aja bolak-balik, gak bakal beres-beres. Kita percepat aja. Gak bakal beres-beres dan ujung-ujungnya juga bakal violet gitu. Nah, itu tuh kita gak pakai spanning tree gitu. Jadi percuma juga kalau kita nunggu dan ujung-ujungnya juga bakal violet gitu. Kita ke mode real time lagi, lalu kita pakai spanning. Tadi kan kita nggak pakai spanning, kita no spanning. Sekarang kita pakai spanning. Kita masuk ke switch yang pertama, lalu kita ketik spanning tree VLAN 1. Udah. Lalu kita ke switch yang kedua juga, spanning tree VLAN 1. Oke, udah. Nah, kalau misalnya udah, kita coba kirim surat. Oke, salah. Kita percepat dulu aja. Oke, lalu kita kirim surat. Nah, bakal successful ya teman-teman, karena di sini ada yang diblokir portnya seperti itu. Nah, itu tuh perbedaan antara kita pakai spanning sama nggak pakai spanning gitu. Nah, lalu aku bakal ngebuat topologi yang kedua, yaitu aku bakal ngasih contoh kalau setiap VLAN bisa mempunyai jalur sendiri dengan root bridge yang diatur manual agar jaringan lebih rapi dan tidak looping. Catat ya teman-teman. Nah, aku bakal tambahin 3 switch, masing-masing satu PC juga. Sini. Gandeng di sini. Di sini. Sini. Oke.
Oke, kita tambahin PC-nya juga di masing-masing switch. Kita sambungkan kabel. Nah, kalau udah, kita ke switch yang paling atas, terus kita enable, kita configure terminal, lalu udah gitu kita buat VLAN. 2 VLAN aja, VLAN 2, terus name-nya VLAN 2, VLAN 3, name-nya VLAN 3. Nah, kalau udah, kita masukin interface 0/3 kan, ini 0/3. Kalau udah, kita pakai switch port mode access. Kalau udah, kita masukin switch port access VLAN 1. Udah gitu, kita masukin interface range FA 0/1 dan FA 0/2. Nah, udah gitu kita pakai mode trunk. Switch port mode trunk. Oke. Lalu udah gitu kita pakai spanning tree mode PVST. Kalau udah, kita pakai spanning tree VLAN root primary salah, maaf guys. Spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, sorry ya guys, salah. Nah, udah, kita masukin interface 0/1. Lalu kita masukin spanning tree pakai cos yang apa ya tadi tuh, 19 tuh tadi, apa yang sedang ya, masukin yang cos 19. Oke, terus kita exit lagi, lalu kita show, kita lihat spanning tree-nya. Show spanning tree. Nah, di sini di interface FA123 itu statusnya forward ya teman-teman. Ya, forward. Dan yep, forward teman-teman. Oke, jadi itu dia apa sih namanya, topologi yang kedua. Jadi sebenarnya bisa aja si rutenya tuh bisa lewat sini. Tapi ini kan ada yang diblokir, jadi bisa milih mana yang jalur tercepatnya gitu. Jadi tinggal kalau misalnya kita kasih surat ini bisa nentuin jalur tercepatnya yang mana gitu. Nah, itu dia yang topologi yang kedua tadi. Lalu lanjut ke topologi yang terakhir, ke topologi yang 3.
catat ya teman-teman, aku bakal ngasih contoh cara kerja spanning tree protocol atau PVST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping. Nah, yang pertama, kita menambahkan 2 switch aja. Oke, udah nambahin 2 switch. Lalu kita tambahin kabelnya. Kalau udah kita masuk ke switch yang pertama, LI, terus kita enable configure terminal. Udah gitu kita masukin spanning tree mode PVST. Udah, masukin juga ke switch yang kedua. Terus kita masukin spanning tree mode PVST. Kalau udah, kita ke switch yang satu lagi. Terus kita exit. Lalu kita lihat spanning tree-nya, show spanning tree interface FA berapa, 0/2 ya, 0/2. Nah, di sini tuh si statusnya forward ya teman-teman untuk VLAN 1. Lalu kita bakal lihat juga ke switch yang kedua. Enggak deh, kita lihat di sini, tetap lihat di sini. Kita coba lihat yang interface FA 0/1. Kita show spanning tree interface FA 0/1. Dan di sini juga statusnya forward ya di sini. Oke, lalu kita coba tambahin perangkatnya lagi. Kita tambahin 1 switch sama 1 PC. Terus kita sambungin pakai kabel. Nah, udah, lalu kita masuk ke switch yang sini. Lalu kita enable configure terminal. Lalu udah gitu kita masukin spanning tree mode PVST. Kalau udah, kita masukin interface FA 0/3. Kalau udah, kita masukin spanning tree port fast. Port fast. Nah, di sini tuh warning ya teman-teman. Oke, di sini warning. Kita coba lihat di di switch yang kedua. Sama kita lihat juga ini spanning tree mode PVST. Terus kita masukin interface FA 0/3. Lalu kita spanning
3, 4, fast. Nah, di sini juga warning. Ya, di sini juga warning ya. Kalau udah kita konfigurasi terakhir, yaitu kita tetap di sini, ternyata tetap di switch yang kedua, lalu kita exit, lalu kita exit lagi. Kita lihat spanning tree yang FA 0/3, spanning tree interface FA 0/3, detail. Nah, di sini port path-nya tuh cost-nya 19, terus nih angka designated route has priority 32769. Ya, angka priority-nya tuh 32769. Lalu yang terakhir kita lihat spanning tree summary. Nah, di sini yang aktifnya tuh 3 di VLAN pertama dan satu VLAN-nya juga 3 sama. Ya, seperti itu. Untuk konfigurasi yang topologi cara kerja spanning tree protokol tuh. Nah, mungkin teman-teman video dari aku untuk penjelasan 3 topologi tadi, semoga kalian mengerti apa yang aku jelasin dari soal 3 topologi itu. Semoga mengerti ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton. Aku say sorry banget kalau misalnya aku ada salah kata atau salah ucap. Dan thank you so much guys sudah nonton. See you again. Toodles.